Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Saya dari Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Islamic Worldview. Langsung saja kita ke materi. Islamic Worldview adalah pemikiran seorang banyak hal mengaruhi baik dari internal maupun eksternal karena perbedaan kultur, ras, agama. Yang kedua, konsep Tuhan. Konsep Tuhan bagi orang liberal, mereka beranggapan semua agama mengekspresikan Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda adalah Tuhan, dan jari-jari roda adalah jalan agama menuju Tuhan yang sama. Satu Tuhan banyak jalan. Konsep dalam agama Islam itu yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Konsep Islam adalah konsep tauhid, sedangkan konsep liberal adalah konsep syirik. Allah punya sekutu. Beda konsep Tuhan, perspektif wahyu dan perspektif budaya. Konsep manusia, orang punya akhlak, moral, nilai itu bukan karena kebiasaan, tapi dorongan karena Allah yang merintahkannya. 2. Integrasi iman dan kesucian jiwa. Metode supaya jiwa tetap bersih jauh dari penyakit jiwa. Akhtal itu ialah artinya bagaimana mengkosongkan diri kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat. At-tahiliyah artinya mengisi jiwa dengan menyibukkan diri untuk mengingat Allah. Hiku ubudiyah yaitu kita senang setia menyadari bahwa kita adalah hamba Allah. Tugas kita hanya beribadah. Interaksi iman dan kesucian jiwa. Dengan senang tiasa kita memandu dengan iman kehidupan kita dengan dasar ilmu yang bermanfaat. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan ilmu, mencari ketenangan dengan berdasarkan ilmu, dan mensucikan jiwa pun dengan berdasarkan ilmu. Ilmu itu cahaya yang membedakan mana yang terang, mana yang gelap, mana yang salah, mana yang benar. Orang yang berilmu akan takut kepada Allah. Jadi itu yang dinamakan akidah. 5. Diabilisme pemikiran. Diabilisme adalah pemikiran, watak dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Diabolisme adalah pemikiran, watak dan perilaku seperti iblis maupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Diabolisme pemikiran itu terdapat 3 faktor. 1. Karena syahwatnya. 2. Syubhat. Diabolisme pemikiran orang itu terbagi menjadi 3. 1. Karena syahwatnya. 2. Syubhatnya. 3. Karena mengikuti langkah-langkah setan. Konsep alam, seni dan kebudayaan ada 2 tingkatan. Yang pertama bersifat goib, yang kedua bersifat sosial atau rohiyah. Konsep alam, seni dan kebudayaan. Konsep alam dan seni kebudayaan tidak boleh lepas dari 3 perkara. Yang pertama unsur Islam, yang kedua prinsip keislaman, yang ketiga nilai-nilai keislaman. Konsep adab dan aktualisasinya telah dijelaskan dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jadi kita secara totalitas mengabdikan hanya untuk menyembah dan meminta tolong kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Konsep adab dan aktualisasinya yaitu sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa konsep adab disandingkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak boleh memenuhi aturan maka adab pun hilang. Konsep adab dan aktualisasi itu ada 3 macam. Yang pertama al-dabuma Allah. Yang kedua al-dabuma wa rasululillah. Yang ketiga al-dabuma wa al-halqihi. Konsep adab dan aktualisasi isinya yaitu al-dabuma Allah adalah hubungan secara intensif kepada Allah. Al-adabuma wa rasulillah adalah sosok yang sangat beradab. Jadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika berada di Sidratul Muntaha, itu sebenarnya banyak yang dilihat oleh Nabi. Tapi saking beradabnya Nabi, diabadikan dalam Al-Quran bahwa madzogol wa basharu wa mantogo. Konsep adab dan aktualisasi al-dabuma wa al-halqihi adalah adab terhadap sesama makhluk. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.